Hai, welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Kali ini aku bikin roti yang lagi viral, garlic cheese bread Korean, tanpa cream cheese dan tanpa ulen. Walaupun tanpa cream cheese, tapi rasanya so creamy banget. Penasaran sama cara membuatnya? Tonton video sampai akhir ya. Langkah pertama membuat biang, masukkan ragi, lalu air hangat, diamkan 10 hingga 15 menit ya. Masukkan tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, gula pasir. Aku menggunakan kuning telurnya saja. Setelah didiamkan 10 hingga 15 menit, ragi yang aktif akan berbusa seperti ini. Jika hasilnya tidak berbusa, jangan digunakan ya, karena adonan tidak akan mengembang. Lalu, masukkan air sedikit demi sedikit. Lalu diaduk. Dan diberi air hingga air habis. Lalu dicampur hingga merata. Jika sudah merata seperti ini, lalu masukkan garam, kemudian mentega, kemudian dicampur sampai merata. Selanjutnya, adonan dibulatkan dan siap untuk dikembangkan. Di sini aku menggunakan serbet yang sedikit basah agar lebih lembab. Lalu didiamkan hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu mengembang, aku membuat bechamel saus pengganti cream cheese. Pertama yang harus disiapkan adalah butter. Di sini aku menggunakan butter agar hasilnya lebih gurih. Tetapi jika kalian tidak ada butter, bisa menggunakan dengan mentega. Butter dilelehkan. Nah, untuk memasaknya, gunakan api kecil saja ya. Walaupun tanpa cream cheese, tapi rasanya creamy banget. Jangan skip video ya, agar tahu tips dan trik cara membuatnya. Lalu, masukkan tepung terigu. Diaduk dan dimasak hingga aromanya keluar. Setelah aromanya tercium, lalu masukkan susu cair, lalu diaduk. Nah, di sini aku mengaduknya menggunakan whisk karena lebih cepat untuk meratanya. Setelah tercampur merata, lalu masukkan keju cheddar yang sudah diparut. Terus diaduk hingga kejunya meleleh, yang nanti hasilnya akan mengental. Agar rasanya lebih yummy, diberi gula pasir, diberi garam. Seperti ini hasilnya bechamel sauce. Kelihatan creamy banget ya. Adonan sudah mengembang. Lalu dibuang anginnya dengan cara dikempeskan seperti ini. Jangan lupa taburi alas dengan tepung terigu agar tidak lengket. Adonan dibagi menjadi 6 bagian
Agar hasilnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, setelah itu, adonan dibulatkan dengan cara dicubit-cubit ke arah luar seperti ini. Lalu di rounding hingga bentuknya membulat. Sebisa mungkin saat meronding hasil adonannya bulat, rapi, dan halus, karena akan mempengaruhi bentuk roti setelah di oven. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Lalu, adonan didiamkan hingga mengembang. Sambil menunggu mengembang, aku membuat garlic sauce. Langkah pertama, masukkan mentega yang sudah dilelehkan, bawang putih yang sudah dicincang halus, lalu telur, kemudian masukkan susu kental manis. Aku menggunakan parsley kering, beri bumbu lada, dan garam agar hasilnya lebih gurih. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Seperti ini hasilnya. Masukkan bechamel sauce ke dalam piping bag agar lebih mudah mengisinya ke dalam roti. Jangan lupa untuk bagian ujungnya digunting ya. Seperti ini hasil adonan yang sudah mengembang. Lalu di oven di suhu 170 derajat kurang lebih selama 30 menit. Bisa disesuaikan dengan tipe oven kalian ya. Seperti ini hasil roti yang sudah matang. Rotinya halus dan matang secara merata. Selanjutnya, roti diiris menjadi 8 bagian. Nah, saat mengirisnya, roti jangan sampai putus ya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kalian lihat, hasil roti empuk banget. Roti diisi dengan bechamel sauce. Cara mengisinya dari tengah lalu ke tepi. Diisi di setiap sisi-sisinya ya. Mengisinya agak banyak agar rasa garlic bread lebih creamy. Setelah itu, roti dioles dengan garlic sauce. Dioles ke seluruh bagian roti hingga ke sela-sela dalamnya juga ya. Jika semua roti sudah dioles, selanjutnya roti di oven dengan suhu 150 derajat kurang lebih 10 hingga 15 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Roti di oven hingga warnanya berubah menjadi lebih kecoklatan.
Seperti ini hasil roti setelah di oven. Warnanya berubah menjadi lebih kecoklatan dan garlic sausnya pun sudah matang. Garlic cheese bread Korean sudah jadi. Rasanya creamy banget. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.